Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Fitriana Putri. Di video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang salah satu metodologi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Metodologi yang saya ambil yaitu Design Thinking. Design Thinking adalah metode atau pendekatan yang dilakukan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif pada fokus utama pengguna atau user. Jadi dalam pemecahan masalah ini kita akan memahami apa kebutuhan manusia dan menghasilkan solusi yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di dalam design thinking terdapat 4 materi penting, yaitu yang pertama people center, yang kedua highly kreatif, yang ketiga hands on, dan yang keempat yaitu iteratif. Yang pertama yaitu people center. People center yaitu setiap tindakan yang dilakukan pada metodologi ini berpusat pada apa yang dibutuhkan pengguna dan apa yang diinginkan pengguna. Yang kedua yaitu highly kreatif. Highly kreatif ini artinya kita bisa menggunakan kreativitas kita sebebas-bebasnya. Jadi apa yang kalian keluarkan akan diterima baik oleh penggunanya. Yang ketiga yaitu hands on. Pada hands on ini kita melakukan proses uji coba secara langsung oleh tim desain agar tidak hanya sekedar teori atau gambaran di atas kertas. Yang keempat yaitu iteratif. Iteratif yaitu proses melakukan perulangan agar kita bisa melakukan improvisasi dan menghasilkan hasil yang terbaik. Di dalam metodologi design thinking juga terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama yaitu empathize. Pada tahap empathize ini kita harus mengenal dan memahami apa kebutuhan, keinginan, serta apa tujuan pengguna ketika menggunakan produk. Contoh kasus saya yaitu saya sudah melakukan tahap empathize ini di lingkungan sekitar, yaitu ketika orang sedang sakit, mereka harus ribet pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi, dan mereka juga belum tentu bisa pergi ke rumah sakit karena memiliki kesibukan atau alasan yang lain. Tahap yang kedua yaitu divine. Divine artinya mendefinisikan masalah. Pada tahap divine ini, kita harus mengumpulkan semua informasi-informasi yang sudah kita peroleh pada tahap sebelumnya, kemudian melakukan pengamatan untuk mengetahui apa kebutuhan pengguna. Di dalam kasus saya menyimpulkan bahwa banyaknya orang yang sedang sakit belum berkesempatan untuk pergi ke rumah sakit dikarenakan memiliki kesibukan atau alasan yang lain. Tahapan yang ketiga yaitu ideate. Setelah kita memahami dan menganalisis masalah yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita saatnya menghasilkan ide-ide solutif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di dalam kasus saya memiliki ide untuk membuat aplikasi konsultasi kesehatan agar orang-orang yang sedang sakit dan memiliki kesibukan mereka bisa berkonsultasi hanya lewat aplikasi saja tanpa datang ke rumah sakit. Tahapan yang keempat yaitu prototype. Prototype yaitu produk yang kita kembangkan dengan versi yang diperkecil atau juga bisa dikatakan sebagai versi sampel. Desainer biasanya membuat prototype ini berupa sketsa, digital mockup, paper mockup, atau yang lainnya. Dengan prototype ini, desainer menguji coba desain yang sudah dibuat. Untuk kasus saya membuat desain untuk aplikasi startup yang dapat digunakan oleh siapapun. Di dalam aplikasi ini saya berinovasi untuk menghubungkan dokter, apoteker, pasien satu sama lain untuk memudahkan pasien berkonsultasi tentang penyakit dan keluhan yang dirasakan. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memudahkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter. Tahap yang terakhir yaitu testing. Pada tahap ini kita bisa melakukan tes dari prototipe yang sudah kita buat tadi kepada para pengguna yang nantinya akan menggunakan produk kita. Dari beberapa tes tersebut, kita bisa meminta evaluasi baik berupa kritik dan saran yang bisa kita gunakan sebagai langkah-langkah improvisasi
dan menghasilkan produk yang sangat baik lagi untuk kedepannya. Dan apabila evaluasinya buruk, kita bisa melakukan pengulangan pada tahap sebelumnya sehingga kita bisa mendapatkan produk yang lebih baik lagi untuk pengguna. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan terima kasih.